Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cornelis, spesialis jantung pembuluh darah PIA. Semoga senantiasa sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quote kita hari ini adalah: kesehatan adalah rumah bagimu, maka rawatlah ia dengan penuh cinta dan perhatian. Hari ini teman-teman kita berbicara apa dampak stres dengan penyakit jantung. Stres merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan modern saat ini. Namun dampaknya seringkali diabaikan. Salah satu konsekuensi serius dari stres yang berkepanjangan adalah meningkatnya resiko penyakit jantung. Ketika tubuh mengalami stres berkepanjangan, tubuh kita meresponnya dengan meningkatkan detak jantung, meningkatnya tekanan darah, melepaskan hormon kortisol, dan lain sebagainya. Memahami hubungan antara stres dan penyakit jantung sangat penting agar kita dapat mengelola stres dengan lebih baik, melindungi kesehatan jantung kita, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler di kemudian hari. Yuk, mari kita bahas lebih jauh. Stres yang terus-menerus dan tidak terkelola dengan baik. Yang pertama, bisa meningkatkan tekanan darah. Stres dapat memicu respon fight or flight yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Jika stres terjadi terus-menerus, peningkatan tekanan darah ini dapat merusak arteri dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang kedua, stres yang berketerusan atau berkelanjutan dapat menimbulkan peradangan. Stres kronis bisa menimbulkan peradangan dalam tubuh kita yang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya aterosklerosis atau penumpukan plak pada arteri koroner kita. Penumpukan plak ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan meningkatkan resiko terkena serangan jantung. Stres yang berkepanjangan juga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat kita, LDL, dan pastinya menurunkan kadar kolesterol baik kita atau HDL. Dan ini juga bisa mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah kita. Dan yang keempat, dengan stres yang tidak terkelola dengan baik akan merangsang kebiasaan yang tidak sehat. Orang yang mengalami stres kronis seringkali menggunakan mekanisme coping yang tidak baik serta tidak sehat. Apa aja contohnya? Yang pertama, orang yang stres seringkali mengalihkan perhatiannya dengan merokok misalnya, konsumsi alkohol yang berlebihan, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tinggi lemak, tinggi gula, dan garam, serta biasanya juga kurang berolahraga. Dan pasti semua kebiasaan ini merupakan faktor resiko untuk terkena serangan jantung. Yang kelima, stres emosional akut atau stres yang terjadi secara tiba-tiba seperti kehilangan orang yang dicintai atau terjadi trauma yang muncul secara mendadak bisa menyebabkan peningkatan hormon stres seperti adrenalin yang dapat memicu kondisi yang dikenal sebagai kardiomiopati Takotsubo atau sindroma patah hati. Sindroma ini menyebabkan kelemahan sementara pada otot jantung dan gejalanya mirip dengan serangan jantung. Yang keenam, stres dan irama jantung. Stres dapat memicu gangguan irama jantung seperti aritmia, atrial fibrilasi, dan meningkatkan resiko stroke dan gagal jantung. Lalu menjadi penting bagi kita semua untuk tahu bagaimana cara mengelola stres supaya tidak memberikan dampak pada penyakit jantung. Ada beberapa caranya. Yang pertama, teknik relaksasi, meditasi, latihan pernapasan dalam, yoga, tai chi. Hal-hal itu semua bisa membantu menurunkan stres dan menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, olahraga secara teratur. Aktivitas fisik membantu melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres serta meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Dan yang ketiga, tidurlah yang cukup. Kurang tidur bisa meningkatkan stres dan resiko penyakit jantung. Pastikan tidur cukup sekitar
6-8 jam untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Dan ini pasti disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang keempat, harus mampu memanajemen waktu dengan baik, mengelola tugas sehari-hari, dan menghindari penumpukan beban kerja yang berlebihan. Bisa membantu mengurangi stres dalam kehidupan. Yang kelima, apabila itu sudah terjadi, marilah kita konseling atau terapi. Terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku bisa membantu individu mengatasi stres yang berkepanjangan dan mengembangkan strategi coping yang lebih sehat dan bermanfaat. Yang keenam, menghindari kebiasaan yang tidak sehat, menghindari atau mengurangi rokok, konsumsi alkohol, serta makanan yang tidak sehat, dan sangat penting untuk mengurangi resiko penyakit jantung yang dapat dipicu oleh stres. Jadi, apa kesimpulan kita terkait dengan stres dan penyakit jantung? Stres memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan jantung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemampuan kita mengelola stres dengan baik adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah penyakit jantung, terutama bagi mereka yang sudah memiliki faktor risiko seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Baik, semoga materi kita terkait dengan stres dan penyakit jantung bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan tibalah kita pada quote kita hari ini, kesehatan laksana rumah kita, maka rawatlah dia dengan penuh cinta dan perhatian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.